got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring it down, hold back, see it down, bring it right back. Bitches on the line, and you know. Kalau dulu ditanya tentang pernikahan, mungkin jawabannya sederhana. Menikah itu tentang menemukan seseorang yang kita cintai, lalu hidup bahagia bersama. Tapi setelah benar-benar menjalani, ternyata pernikahan jauh lebih luas daripada itu. Kami sadar, menikah bukan berarti semua masalah selesai. Justru setelah akad terucap, dimulailah proses belajar yang sebenarnya. Belajar memahami kebiasaan yang berbeda, belajar menerima kekurangan yang sebelumnya tidak pernah terlihat, belajar meminta maaf, bahkan saat merasa diri sendiri benar. Dulu kami berpikir, pasangan yang baik adalah yang selalu mengerti tanpa harus dijelaskan. Nyatanya, tidak ada yang bisa membaca isi hati. Kalau ada yang mengganggu, ya harus diungkapkan dengan baik. Kalau ada yang disimpan terus, lama-lama bisa menjadi jarak. Kami juga belajar bahwa rasa cinta itu bisa naik dan turun. Ada hari-hari yang penuh tawa. Ada juga hari ketika sama-sama lelah karena pekerjaan atau urusan lainnya. Dan ternyata itu wajar. Yang membuat hubungan bertahan bukan karena setiap hari selalu terasa romantis, tetapi karena setiap hari sama-sama memilih untuk tetap menjaga hubungan itu. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Pernikahan adalah ibadah. Artinya, setiap usaha untuk saling menghormati, saling membantu, menahan emosi, dan saling mendoakan juga bernilai ibadah ketika dilakukan karena Allah. Cara pandang itu perlahan mengubah kami. Kalau dulu mungkin mudah menghitung siapa yang lebih banyak berkorban, sekarang kami lebih sering bertanya, apa yang bisa aku lakukan supaya rumah ini lebih tenang? Karena rumah yang nyaman bukan dibangun oleh satu orang, keduanya harus sama-sama ikut membangun. Kami juga belajar bahwa pasangan bukanlah orang yang harus selalu sempurna. Ada hari ketika suami sedang lelah, ada hari ketika istri sedang sensitif. Tidak semua hari akan berjalan sesuai harapan, tetapi selama masih ada kemauan untuk saling mendengar, saling menghargai, dan saling mengingatkan dalam kebaikan, insya Allah selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan. Ada satu hal yang paling kami syukuri setelah menikah. Ternyata pulang bukan lagi sekadar kembali ke rumah. Pulang adalah kembali kepada seseorang yang mau mendengarkan cerita hari ini. Seseorang yang ikut bahagia saat kita mendapat kabar baik, dan tetap menemani saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin kami belum menjadi pasangan yang sempurna, masih belajar, masih sering salah, masih sama-sama memperbaiki diri. Tetapi justru disitulah indahnya pernikahan. Bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan tentang dua orang yang terus bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan sama-sama berharap langkah mereka selalu diarahkan kepada kebaikan. Dan mungkin disitulah letak cinta yang sesungguhnya. Karena setelah menikah, kami mulai sadar bahwa cinta tidak selalu berbentuk perasaan yang menggebu-gebu. Ada masanya rasa itu begitu hangat. Ada juga masanya terasa biasa saja. Awalnya kami sempat berpikir, apakah ini normal? Ternyata sangat normal. Pernikahan bukan tentang mempertahankan rasa yang sama setiap hari. Pernikahan adalah tentang tetap memilih orang yang sama. Bahkan, ketika perasaannya sedang tidak seindah kemarin, ada satu kebiasaan kecil yang perlahan kami bangun. Setiap selesai salat, kami saling mendoakan. Kadang, tidak diucapkan secara langsung, hanya dalam hati. Ya Allah, mudahkan urusan pasangan kami hari ini. Doa itu sederhana, tetapi membuat kami sadar bahwa kami sedang menghadapi kehidupan sebagai satu tim, bukan dua orang yang berjalan sendiri-sendiri. Kami juga belajar untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau pasangan terlihat diam, belum tentu sedang marah. Kalau pasangan lupa sesuatu, belum tentu karena tidak peduli. Semakin lama hidup bersama, kami semakin mengerti bahwa banyak kesalahpahaman muncul bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu cepat berasumsi. Padahal,
Satu pertanyaan yang disampaikan dengan lembut seringkali mampu menyelesaikan masalah yang sudah dipikirkan berhari-hari. Dulu kami juga pernah berpikir bahwa pasangan yang bahagia adalah pasangan yang hampir tidak pernah bertengkar. Sekarang kami justru melihatnya berbeda, bukan seberapa sering terjadi. Perbedaan pendapat yang menentukan kualitas sebuah pernikahan, tetapi bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah setelah marah masih mau mendengar? Apakah setelah kecewa masih mau memahami? Apakah setelah berbeda pendapat masih mau duduk bersama mencari jalan tengah? Karena setiap rumah pasti memiliki ujiannya masing-masing. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar bebas dari masalah. Yang membedakan hanyalah cara setiap pasangan melewati ujian itu. Ada yang saling menyalahkan, ada yang saling menghindar, ada juga yang memilih duduk bersama sambil berkata, "Kita selesaikan sama-sama." Ya, kalimat sederhana itu memberi rasa tenang, karena rasanya bukan lagi aku melawan kamu, tetapi kita melawan masalahnya. Dan itu membuat sudut pandang kami berubah. Kami berhenti melihat pasangan sebagai lawan ketika sedang berbeda pendapat. Justru pasangan adalah orang pertama yang seharusnya kita rangkul ketika hidup terasa berat. Semakin lama menjalani pernikahan, kami juga semakin memahami makna rezeki. Ternyata rezeki bukan hanya tentang angka di rekening. Ada hari ketika pekerjaan melelahkan, tetapi rumah terasa nyaman untuk pulang. Ada hari ketika banyak persoalan datang bersamaan, tetapi hati tetap tenang karena tahu ada seseorang yang siap mendengarkan.